UIN Palangkaraya tadi semangatnya sudah berubah sekali ya. Moto kita itu excellent, unggul dengan religius dan multikulturalism. Hari Jumat itu kalau di tempat kami pakai bahasa Dayak, Pak Agus. Oh, Dan itu saya wajibkan. UIN harus menjadi leading sektor untuk pembangunan sumber daya manusianya. Pak Gubernur juga pengen orang sini harus menjadi tuan rumahnya sendiri. UIN Palangkaraya dengan karakter khasnya, murah lagi SPP-nya, harusnya gratis pendidikan itu, Pak oh, Agus. ya. Kenapa kita harus menaikkan? Yang paling parah di S3. Itu yang sampai jual rumah ayah itu. Dan waktu dijual itu saya tidak tahu, Pak. Waktu untuk kuliah saya S3. Nah, dari hikmah itu semuanya makanya saya nggak pernah naikkan UKT itu. Oh, Prof nggak khawatir nggak dengan bukanya prodi umum ini, yang dulu IAIN, yang landasan keislamannya jadi kabur? Kalimantan Tengah luasnya 1,4 kali Pulau Jawa. Bahkan sering disebut 1,5 kali Pulau Jawa, tapi data yang benar adalah 1,4 kali Pulau Jawa. Dengan kekayaan alam yang melimpah luar biasa dari semua sektor, dan ini tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang luar biasa. Bagaimana kita melahirkan SDM yang unggul, handal, dan memiliki daya saing, tentu melalui pendidikan, dan salah satunya adalah melalui perguruan tinggi yang melahirkan intelektual muda. Dan kesempatan kali ini saya kehadiran seorang sahabat yang luar biasa, masih muda, jauh di bawah saya, masih jauh di bawah saya, Rektor Universitas Islam Negeri Palangkaraya, UIN Palangkaraya, Profesor Dr. Haji Ahmad Zohair SHIMHI. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Bang Agus. Sehat selalu. Luar biasa, sehat, Sehat, Bang Agus. sehat ya. Akhirnya saya dapat membawa beliau hadir di podcast saya kali ini. Dan seperti di mukadimah saya tadi, Prof, ya, bahwa UIN ini kan baru perubahan status tahun kemarin ya, tahun 2025 ya, bulan Mei ya. Apa sih rasanya memimpin universitas yang lagi bertransformasi dari IAIN ke UIN? Beratkah atau sedang-sedang saja? Nah kan di era Prof ya, Iya, betul. di era Prof ya perubahan itu ya. Iya, betul. Gimana tuh, Prof? Ya, yang pertama terima kasih Bang Agus sudah mengundang kami untuk bisa silaturahim di Bit of Life-nya Mr. Agus ini. Ini kebanggaan nih. Banyak tamu-tamu besar yang diundang Ya Bang begitulah. Agus untuk sharing, dan isinya sangat positif untuk bisa membangun kemajuan sumber daya manusia yang Pak Agus tadi sampaikan. Ya, kami memimpin tahun 2023 Pak Agus, bulan Juni. Sampai hari ini tercatat sudah 2 tahun 3 bulanan ya, 2 tahun 4 bulan. Tentu rasanya ya penuh perjuangan. Penuh perjuangan. Kemudian rasa bangga juga, dan perjuangan menuju alih bentuk juga prosesnya panjang Pak Agus. Kira-kira sudah 11 tahunan itu. Sejak awal perjuangan perubahan itu. Sejak tahun 2014 ya. 2014. Nah, dan itu sudah dimotoristik oleh Profesor Ibnu, kemudian Profesor Hairil, dan alhamdulillah kita tuntaskan di tahun 2025 ini. Beserta 11 kampus yang lain yang sama-sama beralih bentuk. Serentak tahun itu ya. Serentak di bulan itu. Dan alhamdulillah pada tanggal 8 Mei 2025 peraturan presiden yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kalimantan Tengah, kita memiliki perguruan tinggi keagamaan Islam negeri satu-satunya yang berbentuk university gitu. Ya. Dari tahun 2000 berapa tadi? Dari 14. Ibnu ya, 2014 ya. Yeah. Nah, Prof, ini apakah
kehadiran dari UIN ini, perubahan status ini, apakah memang suatu keniscayaan dari pusat gitu ya, atau melihat keadaan daerah gitu ya, menjawab tantangan daerah juga? Iya, jadi bisa menjadi UIN itu banyak sekali syaratnya, Pak. Jadi tidak Berat ya? hanya berat sekali. Dulu harus memiliki tanah yang sangat banyak. Wih, Makanya dulu Profesor Ibnu membuka lahan untuk pembebasan lahan kepada Bapak Gubernur, dan alhamdulillah dapat itu 56 hektar. Dan sekarang menjadi kampus 2 UIN Palangkaraya di ujung Jalan Yosudarso. Kemudian harus ada yang akreditasi yang unggul. Profesornya juga harus ada. Dan harus minimal 4 waktu itu. Nah, syarat-syarat itu ada yang bisa dipenuhi, ada yang tidak bisa dipenuhi. Nah, berjalannya seiring waktu itu perlahan, ya semuanya terlibat. Semua stakeholder terlibat, semua sivitas terlibat. Para pemangku kepentingan, Bapak Gubernur juga ikut terlibat. Ya, semua doa masyarakat terlibat, dan akhirnya syarat-syarat itu bisa dipenuhi, dan pada akhirnya finally di bulan Mei itu bisa bulan Mei itu ya. ya, hampir 20 kali FGD lebih untuk melakukan itu, untuk mempertemukan 5 menteri dalam waktu yang bersamaan melalui dalam bentuk FGD tidak mudah. Menteri Keuangan terlibat, Menteri Menpan RB terlibat, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM terlibat, dan yang terakhir adalah Kementerian Sekretaris Negara. Wih, Nah, banyak 5 sekali ya. kementerian ini harus dikolaborasi. Kembali kata Prof tadi, syarat masalah tanah itu yang harus besar ya. Ya, Peruntukannya untuk kampus atau untuk keperluan lain ya? ya tentu untuk Berbagai hal. semata-mata semua untuk kampus. Untuk kampus Apakah ya. nanti kampus harus menjadi badan layanan umum, memerlukan itu juga, dan lain-lain. Tapi perlahan sekarang mulai dikurangi. Sekarang tidak perlu tanah yang luas-luas untuk menjadi UIN. Semakin dipermudah. Ya. Ya. Nah, tapi semangat utamanya perubahan alih bentuk itu, Pak Agus, lebih bagaimana membangun perluasan kewenangan dan akses terhadap pendidikan. Nah, jadi tidak hanya berupa tanah, tapi yang paling penting adalah semangat perubahan alih bentuk itu dari sekolah menjadi institut sampai menjadi university, itu semangatnya adalah memperluas akses jangkauan pendidikan. Ya. Makanya tadi kalau saya ibaratkan, kalau sekolah tinggi itu ya kayak kolam gitu. Ya, iwaknya sapat aja Pak Agus. Tapi kalau institut itu kayak danau. Sudah ada ikan yang gede-gede. Nah, tapi kalau university itu semangatnya seperti samudra. Jadi semua ikan ada, heterogen Lengkap banget. Ya, semangatnya Huma Betang banget dah. Huma Betang ya, sangat sinergis lah Universal dengan filosofi kita ya. Nah, dengannya berubah bentuk atau berubah status kayak UIN, tentu ini mandat keilmuannya kan luar biasa ya, Prof ya. Nah, program studi apa saja? Ketika sudah menjadi university, maka perluasan kewenangan itu terbuka sangat luas, dan UIN Palangkaraya nggak mau ketinggalan itu. Ya. Ya, kita baru buka prodi umum biologi, statistika, kemudian bahasa Inggris, kemudian pendidikan IPA, kemudian yang akan kita buka selanjutnya adalah informatika. Ada tambah satu lagi, ilmu gizi kita buka. Untuk S3-nya dalam waktu dekat kita akan support persiapan membuka S3 ilmu hukum, manajemen pendidikan, dan masih banyak lagi yang akan kita support melihat SDM yang tersedia. Nah, dari prodi-prodi itu yang prodi umum semua, Pak. Kenapa itu kita buka hari ini? Dan ada pada basically-nya adalah ada prodi-prodi hayati juga yang kita selipkan di situ. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, mudah-mudahan 2027 kita bisa melahirkan persiapan untuk fakultas kedokteran. Oke. Nah, kalau yang 2026 ini sudah bisa jalan 2026. Sudah jalan. Sudah jalan. Ada berapa prodi tadi itu hanya saja belum sempat masuk ke seleksi apa itu? SMBPT. Ya. Tapi kita masih kita membuka itu nanti di jalur undangan mungkin.
Prof nggak khawatir nggak dengan bukanya prodi umum ini? Jangan-jangan nanti misalnya peminat yang betul-betul akar daripada yang dulu IAIN, yang Hilang masalah gitu ya. keagamaan itu menjadi tiba-tiba malah ini menjadi seksi sekali gitu jurusan-jurusan ini. Nggak khawatir tentang apa namanya landasan keislamannya jadi kabur. Iya. Salah satu yang menjadi kekhawatiran secara nasional bahwa perubahan alih bentuk dari institut menjadi university, salah satunya adalah kekhawatiran adanya buka prodi umum yang kemudian bisa mengalahkan prodi-prodi keagamaan atau prodi genuine dari karakteristik keagamaan itu. Tapi tidak, kita sudah banyak melihat. Jadi raw input dari prodi-prodi keagamaan ada sendiri, Pak. Dan raw input dari prodi-prodi umum juga ada sendiri. Dan basic luaran dari dua klasterisasi SDM ini juga saat ini juga diperlukan di segala bidang. Jadi nggak perlu mengkhawatirkan untuk itu gitu. Namun ada warning juga dari pemerintah pusat bahwa prodi-prodi umum tetap tidak boleh melebihi dari banyaknya prodi-prodi keagamaan yang ada di UIN gitu. Nah, apakah dengan adanya prodi-prodi umum ini warnanya, Prof ya, apakah ini tetap basicnya ada keagamaan gitu ya, berlandaskan Islam? Iya. Tetap Jadi ya. basic di dalam semua kajian-kajian keilmuan yang dikaji, baik itu saintek, art, humaniora dan lain-lain, termasuk Pijakannya ke sana. medicine, tetap basically-nya akan dibangun sebagai fundamentalnya adalah religius. Dan itu adalah moto kita. Jadi moto kita adalah excellent with religiosity and multiculture. Jadi religius dan multikulturalnya seimbang untuk bisa dijalankan. Nah, dengan kehadiran UIN ini tentu bersifat umum ya. Jadi yang non-muslim bisa Boleh, boleh ya. boleh. Boleh. Sebetulnya sejak IAIN pun boleh. Sebetulnya udah boleh ya. Masak itu. Di IAHN ada yang muslim juga kuliah di sana. Institut Agama Hindu, saudara-saudara kita di seberang UIN itu. Ada yang muslim juga ikut. Tapi kuliah tidak di sana. terlalu terekspos ya. Iya. Di IAIN sudah ada dulu ya. Belum ada yang daftar. Belum ada yang daftar gitu ya. Nah, sekarang semakin boleh. Semakin boleh gitu Ya, Pak Menteri Agama sangat concern dengan semangat moderasi beragama. Jadi nggak ada masalah. Keilmuan basic nanti akan ditata sehingga teman-teman dari keluarga kita yang non Muslim, yang dari Kristiani, Hindu akan bisa menyesuaikan. Kurikulumnya juga sudah dirancang khusus untuk saudara kita. Ya, kalau melihat prodi yang dibuka ya, Prof ya. Ini apakah dulu melalui pengkajian, artinya untuk menjawab tantangan Kalimantan Tengah yang begitu luas, potensinya luar biasa, kekayaannya luar biasa. Kalau melihat yang dibuka ini, prodi-prodi seperti ini, apakah dulu untuk menjawab tantangan itu? Iya. Yang pertama secara makro bahwa ada prodi-prodi yang seharusnya diatensi secara khusus ya. Bahwa Kalimantan Tengah, regional Kalimantan Tengah khususnya di bawah naungan PT KIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, itu di Kalimantan kan ada 4 Pak. Ada IAIN Pontianak, UIN Antasari Banjarmasin, ada UIN Samarinda, dan ada UIN Palangkaraya. Nah, tentu prodi-prodi ini juga menjawab tantangan-tantangan kedaerahan. Nah, banyak yang akan kita siapkan SDM-SDM, mudah-mudahan tahun ini ada lagi rekrutmen, seperti pengembangan food estate ya, pengembangan sumber daya lingkungan kita. Nah, prodi-prodi ilmu lingkungan akan kita juga buka dengan distingsi seperti pengembangan food estate yang sekarang lagi menjadi sektor komoditi unggulan ya, yang ada di program strategis nasional di sini kan. Iya, itu menjadi program PSN ya. Nah, hal-hal yang kayak gini kita juga aware terhadap konsen juga ke sana ya. Termasuk arahan dari Pak Presiden Prabowo. Pak Prabowo pengen banget ada 30 fakultas kedokteran Pak Agus. Dari ujung Aceh sampai Merauke. Nah, PT KIN yang ada di Kalimantan 4 ini belum ada. Ini peluang UIN Palangkaraya untuk lebih lari gitu. Supaya bisa cepat mengejar ada ini. Ya, di samping hal tadi Prof,
eh, gimana UIN memposisikan diri dengan kondisi Kalimantan Tengah dengan kemajemukan seperti eh, sekarang ini ya masyarakat kita. Ya. Eh, Win Palangkaraya tadi semangatnya sudah berubah sekali ya. Jadi kalau eh, moto yang kita kembangkan juga sangat eh, apa namanya sesuai gitu Sangat sangat dengan beririsan situasi, dengan falsafah yang Mabetang itu ya. Iya, moto kita itu excellent, unggul dengan religius dan multikulturalism. Jadi multiculturnya itu dapat. Ya. Dan itu sudah kami lakukan proses itu sejak tahun 2024. Hari Jumat itu kalau di tempat kami pakai bahasa Dayak, Pak Agus. Oh, Dan itu saya wajibkan. Kenapa begitu? Karena saya belum bisa apa ini? belum pasti juga. Belum ya? pasti, belum bisa. Itu kalau hari Jumat itu dosen-dosen pada bingung. Padahal lahir di Kalimantan Tengah loh. Saya lahir di Kuala Kapuas, Pak. Iya. Aduh. Saya melihat anak-anak siswa kita, anak yang kuliah di kampus kita, yang orang Dayak juga tidak fasih bahasa Dayak. Lah, kalau kayak gini gimana ini ke depan kearifan lokal untuk bahasa ini? Iya. Akhirnya hari Jumat itu saya Jadi instruksikan untuk semacam Dayak Day. Dayak deh. Oh, luar biasa itu. Nah, gedung-gedung sekarang saya namai falsafah Dayak semua. Oh, bagus. Aula utama itu kita beri namanya Aula Belum Bahadat. Belum Bahadat. Hidup berakhlak. Hidup berhalap. Gedung yang baru dari SBSN, gedung kembar, itu ornamennya seperti kayak Huma Betang. Iya. Gede sekali gedungnya 3 lantai. Saya beri nama Hasupa dan satunya Hasundal. Asupa Sunda. Hasupa Hasundal. Hasupa Hasundal itu ayah saya pernah mendengar itu dari Pak Gubernur Pak W. Agara Pak waktu itu. Pak Tahun William berapa ya? sekarang. Tahun 80-an ya. Hmm. Ingat betul. Saya dan itu disampaikan ke saya dari bapak saya langsung. Ingat ada falsafah bagus di sini. Apa itu ya? Namanya Hasupa Hasundal. Artinya apa? Ya silaturahim lah bahasa kita. Iya, iya. Us, ini tak kasih nama itu. Jadi bercirikan itu di UIN Iya, sekarang ya, di bercirikan UIN seperti ya. itu. Dan itu saya sampaikan semua kepada seluruh rekan-rekan, sahabat-sahabat, pegawai dan mahasiswa. Ini gedung bukan gedung yang modern-modern kayak di luar. Enggak, lihat ini Hasupa Hasundal. Supaya mereka ingat. Iya. Ya, kadang-kadang kan bukan kita memberikan stigma negatif karena anak muda sekarang ya. Ya, ya. Kebanyakan tuh kelewat biasanya, kelewat ya. Ada hal-hal yang sangat prinsip, sangat mendasar dari sejarah lokal kita, tetapi terlewat belajar atau karena memang Lupa kurang dengan dia. sejarahnya. Kurang ya. Ya. Ya karena tadi kalau misalnya itu ornamen-ornamen bercirikan khas Dayak, kemudian nama-nama itu diberikan juga dengan nama Dayak, saya pikir hari-hari kan orang melihatnya. Karena kalau itu diucapkan setiap hari juga akan menjadi theater of mind di kepalanya kan. Ya. Nah, kalau melihat kekhasan Kalimantan Tengah, Prof, apa tantangan terbesar dari UIN menjawab tantangan itu? Kalau melihat kita kan menjemuk, satu sudah terjawab tadi, kemudian kearifan lokal kita. Nah, terus sumber daya alam kita. Nah, tantangan ini kan bisa jadi peluang, bisa jadi ancaman kalau tidak kita bisa mengelola dengan baik gitu kan. Ya. Nah, harapan kita UIN bisa menjawab itu, ya di samping juga perguruan tinggi yang lain gitu kan. Nah, gimana Prof melihat itu? Iya, kembali UIN harus menjadi leading sektor untuk pembangunan sumber daya manusianya. Sumber daya alam yang tadi kata Bang Agus sudah sedemikian banyak, tapi yang mengelola adalah dari luar. Ya, dari mana. ya. Nah, Pak Gubernur juga, orang tokoh-tokoh masyarakat kita juga pengen orang sini harus menjadi tuan rumahnya sendiri. Nah, oleh karena itu UIN Palangkaraya dengan karakter khasnya, murah lagi SPP-nya, udah kuliah aja di situ. Saya selama 3 tahun tidak pernah menaikkan UKT Pak Agus. Oh. Yang lain kampus-kampus sudah menaikkan, UIN Palangkaraya nggak bakal selama kami Pertimbangannya memimpin. apa, Bro? Pertimbangannya apa? Karena pendidikan tinggi harusnya gratis pendidikan itu Pak Agus. Iya. Kenapa kita harus menaikkan? Bahkan kampus kita satu-satunya yang unggul Pak, dari 37 kampus sampai sekarang belum ada yang menyaingi.
Dan kami jaga keunggulan itu, dan kami jaga juga UKT-nya semurah mungkin. Jadi 3 tahun belum pernah naik. Tidak naik. Tidak naik. Itu komitmen kami agar anak-anak yang jika ada problem di ranah ekonomi, anak-anak gak ada alasan lagi, ayo masuk kuliah. Kan ada 0 rupiah, ada 400.000 dalam satu semester. Termasuk yang UKT apa namanya, yang tidak mampu juga Tidak tertampung di sana. Iya. Kemudian guru besarnya juga semakin banyak. Sama sekali Pak biaya UKT tidak mempengaruhi mutu kualitas kami untuk mendidik, membersamai adik-adik anak-anak kita. Nah itu dalam rangka memberikan motivasi tersendiri untuk SDM kita supaya siap untuk menghadapi masa depannya. Di tengah kondisi alam yang melimpah, kalau SDM-nya juga tidak ikut berbenah, pasti akan kemasukan banyak orang yang datang dan akan memegang peranan-peranan penting yang strategis dan masyarakat setempat akan tertinggal. Nah, kita kembali ke perubahan status tadi, Prof. Dari sisi lembaga sudah terpenuhi betul ya? Profesor sudah berapa? Sudah 10. 10 ya? Iya. Persyaratan WIN kemarin berapa? Cukup 4 atau 5 Cukup 4 ya? Sudah melampaui melebihi. ya? Melebihi. Nah sekarang tenaga pengajar semua berapa total? 200. 200 ya? 200. Dan itu sudah sangat mencukupi ya? Nah, tentu kurang dengan keadaan persiapan prodi-prodi yang baru. Oh iya, karena kan multidisiplin harus juga Menambah SDM. menambah SDM. Nah seperti apa itu? Rekrutmen baru lagi? Ya, kuncinya transformasi Satker PNBP. Sekarang UIN Palangkaraya masih PNBP. Dan ini akan kami siapkan menuju BLO. Nanti akan kita siapkan konsep sistem mekanisme kinerja keuangan melalui BLO. Dengan itu kita bisa mengangkat dosen sendiri dengan cepat. Ini kelebihan BLO. Ya, banyak yang mempertanyakan juga, Prof. Ya. Saya membawa pertanyaan titipan sajalah. Dia bawa Prof. Yang baru, muda, masih 44 tahun. Ya. Sudah tua. Jauh lah, saya sudah 58, jauh. Usia kenabian. Tentu jalannya lebih kencang gitu kan, lebih kencang. Iya. Mau dibawa kemana, seperti apa UIN ke depan di bawah rektor muda ini? Itu pertanyaan dari teman-teman. Iya, UIN harus memiliki karakter aslinya, tidak kehilangan arah, dan basically-nya tetap kepada Islamic Studies-nya tetap harus kuat gitu ya. Namun demikian semangat juang untuk bisa mengakses pada ilmu-ilmu yang juga relevan juga harus dipegang. Saya ingat kecoa, Pak. Kecoa itu satu-satunya binatang purbakala yang hari ini masih hidup. Nah, mereka kenapa bisa hidup? Ya salah satunya adalah karena adaptable-nya yang hebat. Kampus UIN Palangkaraya harus memiliki adaptasi yang cepat, tapi tetap tidak menghilangkan karakter khas kelokalannya. Dan apa motto UIN tadi? Excellent with religiosity and multiculturalism. Wah, luar biasa itu. Unggul dalam religious dan multibudaya. Jadi semangat dua ini akan menjadi spirit untuk menjadi karakter dan ciri khas UIN Palangkaraya ke depan. Ada beberapa nih, S1 biologi, statistik, gizi, informatika. Nah, saya melihat peran teknologi, Prof. Melihat perkembangan teknologi digital saat ini. Di kehidupan kampus seperti apa memandangnya? Ya, kampus juga mengikuti pola itu. Ya, tapi untuk yang S1 memang tidak menggunakan penggunaan sistem secara online secara menyeluruh, gitu ya. Yang biasanya kita gunakan untuk PJJ atau kelas online itu yang di pasca sarjana. Nah, ini untuk dalam rangka untuk menjaga mutu itu. Ya, kampus saat ini saya lihat sudah mulai banyak yang
melihat jarak yang begitu jauh dan wilayah Kalimantan yang sangat luas, itu menggunakan pola-pola ya online ya kuliahan itu. Ya di satu sisi itu bagian dari amanah teknologi, tapi di sisi yang lain kita juga harus menjaga mutu. Nah, banyak yang sudah kita lakukan ya persiapan untuk kelas jauh ya yang akan kita laksanakan seperti di Kotim maupun di Muara Tewe. Kita juga akan menggunakan program itu. Nah, menurut Prof, teknologi AI ini apakah membantu atau juga ancaman ya bagi mahasiswa-mahasiswa kita? Ini terkadang kan bikin tugas gampang sekali kan, Iya. tinggal chat GPT dan sebagainya. Nah, gimana penerapannya di kampus ya? Yang terkadang kan AI itu tidak bisa mewakili, ruhnya hampir tidak ada Tidak dia, ada, gitu. Tidak ada ruh secara personal, tidak masuk ke sana gitu ya. Nah, ini bagaimana mensiasatinya kalau di kampus? Iya, anak-anak mahasiswa sudah hampir semuanya menggunakan AI itu. Ya, tapi itu tidak bisa dijadikan tumpuan satu-satunya, Pak Agus. Di dalam mekanisme perkuliahan kita dikembangkan yang namanya sistem dialogis ya. Nah, pada saat dialog mereka yang tidak memiliki pemahaman utuh atau Ketahuan persiapan tetap Ketahuan ketahuan. kan? Ya, bahkan mereka kadang masih memegang HP pada saat kuliah. Ketika ada pertanyaan dia cek ke HP. Ya, silahkan. Tapi pada saatnya nanti dosen akan memberikan penilaian. Nah, disinilah kekuatan dari seorang pembimbing yang harus tahu harus kondisi psikologi dari mahasiswanya. Di satu sisi memang harus itu dijadikan instrumen untuk mencari, tapi untuk menyimpulkan Anda harus memiliki independensi berpikir sendiri secara akademis. Sudah sering menemukan itu bahwa mahasiswa gagap ketika mempertahankan sesuatu. Ya tidak bunyi Pak Agus. Tidak bunyi Tidak ya? bunyi. Ketika HP-nya tolong ditutup gitu, udah nggak bisa. Nggak bunyi ya? Iya. Nah, itu yang kita khawatirkan itu, Iya. itu Prof ya. Nah, mekanisme pertemuan itu memungkinkan untuk melakukan dialog-dialog langsung, Pak. Nah, disinilah kelebihan dari tatap muka di kelas Ya. yang tidak kami hilangkan. Bagaimanapun ya yang namanya tatap muka, pembelajaran online itu sangat beda Sangat lah beda. dengan tatap muka. Rasanya tidak, Emosional juga emosionalnya tidak sampai. tidak terbangun dengan baik gitu kan. Oke. Jadi teknologi tetap mendukung Tetap sebagai mendukung. salah satu instrumen. Ya. Ya, Kami melakukan konferensi-konferensi dengan kawan-kawan kita di luar negeri, semuanya menggunakan teknologi ya, dan berbiaya murah. ya, ya. Nah, itu boleh, itu bagus Ya, gitu. itu bagus. Nah, itu. Jadi hemat, Tidak efisien. disalahgunakan untuk hal-hal yang sifatnya instan gitu ya. Dengan berubah wujud saya bilang ya ke UIN tentu perluasan sayap ini kan jadi melebar ya, Iya. Prof ya. Nah, bagaimana kerjasama dengan pihak luar yang dibangun selama ini? Apakah sudah banyak MOU tentang apa saja yang Iya. sudah dilakukan? Iya, itu sudah menjadi bagian dari tradisi akademik gitu. Jadi sudah menjadi kewajiban Pak. Perguruan tinggi harus membangun jejaringnya di manapun berada. Sudah banyak sekali kerjasama internasional yang sudah kita kembangkan. Kemarin dan wujud dari kerjasama itu ya kita bisa melaksanakan student exchange, kemudian kolaboratif research, ya, kemudian cross lecturer juga, dan itu sudah banyak. Termasuk mahasiswa sudah banyak. Kemarin KKN internasional kita memberangkatkan kurang lebih 20 orang, ada yang ke Jepang, ke Korea, kemudian Malaysia, Thailand, bahkan sampai ke Eropa. Kemudian yang terakhir kemarin Jepang lagi. Nah, tahun ini kita mau berangkatkan lagi untuk ke Korea dan Jepang untuk kegiatan-kegiatan internasionalisasi dan kolaboratif riset. Oke. Sekarang kita pertebal ke ini Prof, terkait dengan program strategis nasional ya di Kalimantan Tengah. Nah, gimana UIN melihat dari misalnya food estate, kemudian juga MBG, program-program yang nasional yang ada di daerah gitu ya. Apakah UIN melihat sesuatu ini, menangkap sesuatu ini, peran UIN ada di sana gitu? Iya, kami pernah dilibatkan untuk pengembangan food estate, termasuk cetak sawah dan lain-lain itu ya. Namun fokus kami memang saat itu tidak
tahun 2025 kami juga pernah bertemu dirjennya langsung itu. Cuma tidak fokus ke situ ya. Akhirnya tahun itu terlewat itu. Tahun itu terlewat. Pak Agus, Kalimantan Tengah itu punya 3 sektor unggulan yang menjadi kekuatan ekonomi Kalteng. Pertama adalah sektor perdagangan, kedua adalah sektor pengolahan, dan yang ketiga adalah sektor pertanian. 1,4 selebar 3 kali Pulau Jawa. Iya, iya. Itu kekuatannya ada di 3 ini. Nah, anak-anak sekarang termasuk generasi para petani milenial pun harus segera dikembangkan itu. Nah, SDM sekarang siapapun latar belakangnya harus memiliki multi talent di luar itu. Nah, ini yang kita coba support. Kami sedang bersiap untuk dengan LSP kami, Lembaga Certified Profesi itu. Anak-anak yang lulusan dari UIN harus memiliki talent-talent di luar yang aslinya itu. Ya, pendidikan, tapi dia juga ngerti pertanian, dia juga ngerti kebun, dia juga ngerti emas, tambang kayak gitu. Kenapa? Karena talent-talent itu diperlukan. Nah, Kalimantan Tengah itu masih masih bertumpu pada 3 sektor itu. Kalau sumber daya itu sekali lagi tidak ditopang dengan SDM yang juga hebat di bidang itu, kita akan jauh tertinggal. Nah, UIN Palangkaraya sangat concern dengan itu dan paham betul tentang itu. Kami kemarin dialog dengan Bank Indonesia, Pak Agus. Jadi memetakan mapping ekonomi ke depan terkait dengan kekuatan ekonomi Kalteng itu apa. Saya petakan dalam 3 itu. Dan itu harus dimotoristik dengan SDM. Tidak bisa, Pak. SDM hanya mengunggulkan dari luar saja kemudian menarik di sini. Tapi juga orang-orang lokal daerah juga harus memiliki aware dan harus cerdas. Bisa mengelola tanahnya sendiri, mengelola hutannya sendiri. Jadi UIN sudah ke arah sana ya, Prof ya. Jadi di samping dia menguasai tentang ilmu-ilmu yang memang menjadi jurusannya, dia harus menguasai hal-hal lain. 56 hektar itu cukup untuk pengembangan agro itu, Pak. Kami di kampus 2 hanya tinggal mengolah saja. Kampus 2 itu di ujung Yosudarso. Di ujung Yosudarso. 2 kilo, 3 kilo dari jalan raya masuknya. Sudah dibangun? Belum Dibangun. Ya. 56 hektar luas sekali, Pak Agus. Itu perlu alat yang juga dan anggarannya tidak sedikit. Anggarannya tidak sedikit ya. Mungkin Pak Agus belum tahu ya anggaran UIN itu berapa. Kalau bisa kasih spill bocoran. Aduh, Pak Agus. Kita alhamdulillah 3 jilid efisiensi di tahun 2025. Oh, kena juga. Tapi di tengah dana yang sedikit itu, kita percaya bahwa Allah itu Maha Penolong. Bahwa uang bukan satu-satunya. Justru di tahun itu, Pak Agus, keberkahan itu muncul. Unggulnya di situ, alih bentuknya di situ, lahirnya prodi-prodi persiapan juga di situ, guru besar lahir juga di tahun itu. Jadi ada keberkahan lain. Ada keberkahan lain, ada sisi lain. Saya ingat kata Pak Ibnu itu, tuha akal atau tuha duit, Pak? Ternyata tuha akal, karena uang itu produk akal. Biarkan akal yang memikirkan itu. Dan doa tentunya. Jadi kena juga badai itu ya, efisiensi ya. Besar. Termasuk sekarang. Sekarang juga. Iya. Terasa sekali. Terasa, tapi kami sudah biasa, Pak Gus. Sudah biasa. Dan semua SDM kami sampaikan, siaplah, ikat pinggang kuat-kuat lah ini. Ya samalah kita juga. Dan tahun 2006 saya mengusung satu tema untuk menyemangati teman-teman semuanya. This is the grateful years. Tahun ini adalah tahun syukur. Apapun yang melanda ekonomi kampus gitu ya, tetap bersyukur di atas segala-galanya gitu. Ya samalah kayak Pemprov juga. Iya. Optimis dengan gaya minimalis. Jadi sebetulnya seberapapun sebetulnya anggaran ya kalau bisa mengelolanya dengan baik ya ternyata cukup. Bisa jalan kan, bisa jalan aja kan. Ya nikmati sajalah. Ya siapa tahu 2027 sudah normal, 2028 gitu kan. Amin. Besar kalau mengelola universitas. Tidak, Pak. Biayanya. Ya sebetulnya kalau ngerti bidangnya, kampus itu kan
eh, manajemen tersulit di dunia ini kan pertama manajemen rumah sakit Pak Agus. Karena ngurusi orang sakit ya, Iya, iya. kita harus excellent service. Yang kedua itu ternyata perguruan tinggi. Karena ngurusi orang pintar. Iya, Susah juga Pak. susah juga. Nah, tapi kami punya dua eh, petugas, Hmm. dua penjamin. Kalau yang dua penjamin ini jalan di sebuah kampus, kampus itu pasti Apa itu? enak. Satu, ini yang saya sebut dengan polisinya kampus. Hmm. Namanya SPI, Satuan Pengawas Oh. Internal. Ini irjennya kampus. Dirjennya kampus. Ya, ini harus kencang larinya dan bisa melakukan screening terhadap proker-proker program kerja yang dibuat oleh rekan-rekan di fakultas dan lain-lain, termasuk direktorat itu. Nah, yang kedua, kampus harus memiliki sistem penjaminan mutu yang hebat. Kami punya dua-duanya Pak Agus. Oh. Dari 5 prodi yang unggul, alhamdulillah sekarang sudah 11-12 prodi yang unggul. Oh. Termasuk akreditasi perguruan tinggi. Dari Dari 5 5 lah menjadi 11 jadi 11 prodi unggul. unggul. Ini yang menjaga mutunya kampus. Hmm. Kalau dua ini tidak jalan atau salah satu timpang, tidak jalan ini penjaminan mutu ini. Sebaliknya, lembaga penjamin mutu di dalam kampus ini juga tidak jalan. Uangnya hebat, tapi proker-prokernya tidak tepat sasaran untuk yang diharapkan oleh borang akreditasi misalnya. Ada 9 item itu. 9 item besar di dalam borang. Kalau itu tidak dibiayai yang cukup, maka kita akan tidak bisa membuat akreditasi yang ya, kami sudah hampir 1 tahun menunggu dari undangan Menteri Keuangan untuk munakosah, untuk ujian di depan PKBLU mereka. Nah, kalau misalnya BLU nanti seperti apa? Wajahnya atau gimana mekanismenya? Itu lebih nyaman, Iya, tentu lebih leluasa. BLU lebih leluasa. membuat sistem kinerja keuangan jauh lebih lebih mandiri, Lebih mandiri. lebih mandiri. Beda dengan Satker PNBP. Satker PNBP semuanya dari pusat. Dari pusat ya. Ya, tapi kalau BLU kita diberikan ruang yang Kayak sangat luas. rumah sakit ya. Ya, seperti itu. Seperti rumah sakit ya. Jadi bagaimana kemampuan tim top manajerial untuk bisa menata mana pos-pos yang strategis untuk bisa didorong dan mana yang harus ditarik dulu. Nah, itu kekuatannya di situ. Dan menurut saya BLU itu haruslah sudah di sebuah wajah perguruan tinggi seperti kampus-kampus di sebelah sudah menggunakan itu semuanya. Sudah ya. UIN Palangkaraya belum, bayangkan. Nah, inilah tahap selanjutnya. Tantangan itu, tantangan Harus besar. dituntaskan. Harus tuntas di masa kepemimpinan Insya Allah. Prof ya. Insya Allah. Berakhir tahun 2027 bulan Juni. 2007, tapi bisa dipilih kembali. Itu berapa kali ya, Rektor? 2 kali. 2 kali. Iya. 4 tahun, 4 tahun. 4 tahun, 4 4 tahun. tahun, 4 tahun. Iya. Kenapa nggak 5 ya? Eh, Memang ketentuannya 4 tahun. Ya? iya, 4 tahun. Oke, Prof. Oke, semoga saja ini menjadi Mohon doa. cita-cita kita bersama Mohon ya. doa. Dengan peralihan ke UIN ini luar biasa. Menjawab tantangan, peluang bagi Kalimantan Tengah. Nah, setelah itu saya ingin masuk ke cerita tentang Prof. Masa kecil Prof itu seperti apa sih ceritanya? Seperti apa? Kebanyakan anak-anak nakal apa gitu Iya, ya? iya. Nakal sekali, Pak. Nakal sekali. Iya. Saya di kampung saya di Terusan Raya, Kapuas. Itu dari Kapuas naik Klotok 2 jam. Ada jembatan. Saya tiap sore habis sekolah ceburan tuh. Oh, Itu kayu singkong singkong. di rumah udah nunggu tuh. Oh, ditunggu. Ya, bapak saya pegang itu. saya ada kakak saya 1, kakak saya 2, saya nomor 3. Semuanya ini tidak bagus ya, tapi ini cara mendidik orang Iya, tua iya. kita. Karena saking khawatirnya, karena sangat berbahaya dan banyak sekali yang meninggal. Jadi dipukul pelang gitu. Jadi kayu singkong itu bagus, yang panjangnya mungkin 1,5 meter, dipukulkan, kapok enggak gitu. Ke pantat. Sisa ya ke pantat ya ke punggung ke paha itu kira-kira sisa 1 kilan Pak Agus. Oh, patah gitu. Bek begitu. Ya itu mungkin
orang tua yang begitu sayang dan Ya, khawatir. tapi saat sekarang kan terasa manfaatnya itu. Iya, disiplin Dampaknya. itu Pak. Kalau misalnya terlalu longgar dulu mungkin tidak jadi profesor sekarang, ya kan? Kalau terlalu longgar. Nah, kalau kalau misalnya penghidupan ya, kehidupan ekonomi Prof dulu orang tua, Iya, sekolah tercukupi atau sedang-sedang saja atau di bawah itu ya kemampuan untuk menyekolahkan anak iya, cukup cukup mampu, sedang-sedang saja Pak. sedang-sedang saja. Ayah saya seorang guru agama. Ibu saya juga seorang ibu rumah tangga biasa saja. Cukup saja. Kemudian melanjutkan ke pondok, kemudian melanjutkan sekolah di sanawiyah. Ya, cukup. Yang agak Sanawiyah di Kapuas. saya sanawiyah kami hidupnya pindah-pindah Pak Agus. Oh, Kami dengan orang tua pindah 11 kali Pak Agus. tapi orang tua kan guru, Iya, tuh bisa pindah-pindah bisa tugas gitu. pindah. Ada yang pindah, tapi rumahnya saja yang pindah, tapi tempatnya tetap rumahnya tetap pindah, tapi tempat tugasnya tetap di. Oh, rumahnya yang pindah-pindah. Ya, 11 kali kami pindah. Kenapa tuh sampai 11 kali? Ah, itu. Jadi ayah termasuk orang yang suka hijrah gitu. Oh, Ya, suka hijrah. Jadi 2 tahun hijrah, 3 tahun pindah, memang 5 tahun suka pindah. Jadi harta yang ada di tempat itu ditinggal gitu. Kalau menurut pandangan Prof apa itu ya? Kalau suka pindah-pindah. Maknanya itu. Heeh, Iya maknanya. tentu suka melihat suasana baru, Suasana baru. teman baru, dan yang paling penting jangan sampai lah aib kita ini ketahuan banyak orang. Jadi tetaplah keluar dari tempat itu dalam suasana harum. Iya, iya. Orang tua kami seperti itu. Itu ya. Unik Kuat juga, bener Pak. ya filosofinya ya. Dan pindah itu kan tidak memerlukan biaya sedikit, Pak. Iya. Harus mencari rumah baru. Saya yang sekolah dengan kakak-kakak harus pindah ke sekolah yang juga baru. Kami juga senang juga pindah itu. Jadi murid baru terus, Pak. Baru terus ya. Ketemu dengan teman baru, suka budaya baru dan melihat budaya baru. Jadi sangat moderat sekali melihat suasana baru itu. Kalau saya melihat SD ya. SDN Tamban Luar. Ya, catur. Pak. Catur Iya. di Kapuas. Kemudian ibtidaiyahnya di Kapuas. Sanawiyahnya di Bati-Bati malah. Iya. Tanah Laut ya. Iya. Saya mondok di sana. Mondok Di mondok Pondok sana ya. Pesantren Ubudiyah Bati-Bati. Dan sekolah sanawiyah dan aliyahnya juga di sana. Di sana ya. Dengan pengasuh Kiai Haji Anang Ramlihan Bati-Bati. S1 Hukum Islam Di Jember. di Jember, Provinsi Jawa Timur, kemudian S2. Ini selang-selang selesai 2005. Ya, kemudian S2 2008. Iya. Hukum UIN, Sunan Ampel, S3 Hukum Ekonomi. Ini tugas belajar dulu ya S3. S3 tugas belajar. Tugas belajar. S2 tugas belajar juga. Tugas belajar juga. Iya. Saya jadi CPNS tahun 2006. Pantas lah golongan 4D sekarang sudah. CPNS. Iya. 2006. Iya, 20 tahun, 19 tahun setengah. 12 tahun setengah. Gimana rasanya jadi profesor muda? Iya, tambah berat Pak karena amanahnya Berat, berat. Sebagai seorang guru besar harus memiliki hujah. Ketika ditanya harus memiliki dasar dan harus memiliki basic akademik yang kuat. Apalagi kalau ke kampung, kalau sudah profesor itu serba tahu semuanya. harus serba tahu kan? Iya, iya. Harus serba tahu. Nah, di perjalanan saya tidak menanyakan di kehidupan Prof ya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa sedang-sedang saja artinya tidak terlalu kesulitan lah kalau urusan sekolah. Tetapi tentu ada masa-masa titik terendah dalam menempuh pendidikan itu, entah di S2 atau di S3 ya. Sehingga mungkin suatu titik Prof merasa frustasi, putus asa misalnya. Pernah nggak menemukan hal yang kayak gitu? Di S1 dan di S3. Justru S1, S3. Iya. Apa S1, tuh? S3 itu adalah titik terendah ekonomi keluarga. Oh, Iya. Seorang ayah yang hanya guru agama, yang sudah pensiun, tentu juga membiayai adik, membiayai juga kakak. Saya juga pada saat yang total sama berkeluarga harus berapa? empat saudara. 4 saudara. Tentu itu menjadi tantangan Berat, ya. berat.
Ya, ya untungnya ada kakak yang nomor satu Mm-mm. yang juga ikut membela, Kakak nomor membantu satu bekerja di swasta. swasta. Ya, itu yang Itu yang membantu bisa menopang juga menopang ya. keluarga. Yang paling parah di S3 Mhm. itu yang sampai jual rumah ayah itu Untuk pendidikan. untuk kuliah S3 di Boleh SD. Malang. Ush, Jual rumah, Pak. dia rumah. Ya. Akhirnya kontrak. Kami diberi apa namanya? Ada teman-teman yang baik, ada tanah, ada TPA kecil, Mm-mm. Taman Pendidikan Al-Qur'an. Ada bapak-bapak orang baik di situ. Tinggal saja di sini, kami buatkan tempat dan tempat itu nanti anak-anak kami ngaji, tolong diajari, bapak jangan kemana-mana. Nah, kami Jadi, tempat di situ. tempat di situ. Karena rumah yang Sudah lama dijual. udah dijual. Wih. Dan waktu dijual itu saya tidak tahu, Pak. Waktu untuk kuliah saya S3 itu. Tidak disampaikan. Tidak disampaikan ayah saya itu. Ternyata uang ini dari jual rumah satu-satunya. Dan itu ketahuannya setelah saya selesai S3 selesai, baru waktu itu saya mau melihat rumah, Ternyata kata ayah, nggak usah nak gitu. nggak usah. Habis itu minggu depan saya tanya lagi, nggak usah gitu. Setelah saya ketahuan, ternyata rumah itu sudah nggak ada. Nah, kalau melihat seperti itu, Prof memaknai tentang pentingnya pendidikan. Iya, Ya, karena sudah saya katakan berdarah-darah lah. iya, Misalnya menyelesaikan S1 sampai S3 dengan pengorbanan orang tua yang luar biasa begitu. Pesan moralnya apa? ya. Yang pertama, pendidikan harus menjadi sektor utama yang harus diniatkan di dalam sebuah keluarga, harus ada yang Sebuah keniscayaan. keniscayaan. Yang kedua, dukungan orang tua, Pak. Anak-anak ada yang niatnya juga bagus itu, tapi kadang-kadang orang tua juga tidak banyak mendukung. Dan Ya. yang nah dari hikmah itu semuanya, makanya saya nggak pernah naikkan UKT itu. Oh, karena pengalaman. Saya tahu betul orang Susahnya. yang begitu susah ya cari ilmu itu, ketika UKT besar dan itu sangat membelenggu, maka di situ itu ada rahasia di situ sebenarnya. Apakah Prof setuju dengan pepatah mengatakan bahwa kebodohan itu sangat dekat sekali dengan kemiskinan? Iya, kadal fakru ayyakuna kufr. Ya. Bodoh itu mendekatkan kepada kekufuran. Hmm. Itu memang betul. Ada cerita itu, Pak. Ah, gimana ceritanya, Prof? Cerita Biar saya dapat 4 SKS. Sekalian lah. Pak Agus, kalau mau dibuat pilihan nih. Kalau mau dibuat milih, Pak Agus pilih jadi orang bodoh atau orang gila, Pak Agus? Wah, susah saya jawabnya tuh ya. Sama-sama gak enak kan? Sama-sama gak enak Itu ya. ada cerita itu. Heeh. Ada orang gila di jalan, lalu kemudian diangkut lah sama orang-orang ini kan, untuk ditaruh selamatkan di sebuah tempat itu. Waktu di kerangkeng dimasukkan ke mobil, tiba-tiba bannya copot, Pak. Bannya copot masuk ke comberan. Nah, sama baut-bautnya. Kan susah. Akhirnya supir itu semua mencari baut itu gimana. Bannya ada. Lama. Orang gila itu bilang, cari apa? Kau lama sekali. Gitu. Gimana ini? Kau gak usah lah, kau orang gila, gak usah ngomong apa-apa gitu kan. Ini kapan selesainya ban ini gitu kan. Kata orang gila itu. Kata orang gila itu. Nggak direspon apa-apa. Lalu kelamaan orang gila itu bilang, nggak usah lama-lama dan nggak usah kau cari bautnya itu. Lalu gimana? Kau orang gila, kau bisa apa? Gitu. Udah, kau masukkan saja ban itu, pasang di ban mobil yang ada. Iya di ban, tapi kan bautnya nggak ada. Bautnya ambil di ban yang 1, 2, 3 di sebelahnya, ambil satu-satu. Ambil satu-satu. Nah, habis itu kau pasang. Kata yang orang-orang yang di luar yang waras-waras tadi itu bilang, ini kok bukan orang gila yang ngomong kayak gitu. Nah, lalu, ini bisa apa enggak? Nah, ternyata betul saja. Lalu orang gila itu bilang, kalian mengira aku ini gila. Gila itu memang jiwa saya. Tapi otak saya tidak sebodoh kau yang kalian ini berempat tidak bisa menuntaskan masalah baut itu. Kebodohan itu memang memiliki daya rusak yang luar biasa. Luar biasa. Nah, disinilah pentingnya Iqra bismi rabbik itu. Iya.
pentingnya pendidikan kita. Insya Allah kalau Kalimantan Tengah anak-anaknya cinta terhadap ilmu pengetahuan, pasti mereka akan memiliki kejayaan di masa mendatang. Amin, luar biasa. Gitu Pak Agus. Oke, Prof. Terakhir, apa alasan orang harus bangga kuliah di UIN? Ya, UIN Palangkaraya mengajarkan dua hal, Pak. Dia tidak hanya Iqra, tapi juga ada nilai-nilai Bismi Rabbiknya. Iqra saja, belajar, intelektual, cerdas, hebat, tanpa Bismi Rabbik, tanpa menyebut nama Tuhannya, hanya menjadi monster ke depan. Bismi Rabbik saja tanpa Iqra juga akan menjadi pendiam. Maka dua basic ini akan selalu menginfiltrasi ke dalam relung-relung alumni-alumni kita, sehingga mereka memiliki Iqra dan Bismi Rabbik itu. Itu alasan terkuat ya. Jadi kenapa harus Insya Allah bangga? itu nggak akan lekang karena ke depan tantangannya semakin berat. Generasi-generasi Z, generasi milenial, generasi strawberry sekarang. Hebat kreatifnya, luar biasa ambisiusnya, tapi rapuh hatinya. Nah, kerapuhan hati itu di UIN Palangkaraya terobati dengan Iqra plus Bismi Rabbiknya itu selalu Luar ada. biasa. Oke, Prof. Tak terasa hampir 50 menit perbincangan kita. Masya Allah. Iya. Iya. Jadi mengalir begitu saja. Terima kasih untuk 4 SKS-nya. Saya dapat kali ini. Mudah-mudahan suatu saat bisa operhang ke mengajar lah. Amin, amin. Mudah-mudahan. Saya tunggu Pak Agus ya. Apalagi setelah S3 ini Pak Agus saya dengar sudah Ya, mau insya selesai Allah. S3-nya. Mudah-mudahan Harus masih ilmu harus berkesempatan. diterapkan untuk Karena asik melatih ngajar yang tuh lain. asik ya. Betul. Asik. Makanya apalagi yang masih muda, pokoknya lambat tua lah. Lambat tua karena dia berkumpul dengan makhluk hidup, dengan manusia yang selalu berkomunikasi, selalu berinteraksi, itu yang membuat lambat tua. Apalagi usia masih 44 tahun. Ada Anak berapa, Pak? 3 Pak Agus. 3 ya. 3. Yang Pertama di pesantren Al-Wafa kelas 1 aliyah. kelas 1 aliyah. Yang kedua masih kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Masih kecil ya? Iya. Masih kecil. Yang nomor 3 baru 5 tahun di TK. 5 tahun. Oke. Baik, Prof. Terima kasih Terima kasih, kehadirannya. Pak Agus. Perbincangan kita Sehat selalu, kali Pak ini Agus. sehat Makasih. selalu dan mudah-mudahan telah menginspirasi kita semuanya. Dan satu hal yang paling terpenting adalah bagaimana kehadiran dari UIN Palangkaraya bisa menjawab tantangan, Ya. Amin. tantangan juga peluang yang begitu besar di Kalimantan Tengah dengan luas 1,4 kali Pulau Jawa. Iya. Dan dengan hadirnya UIN Palangkaraya merupakan salah satu menciptakan SDM unggul yang kita harapkan mampu mengelola dengan baik sumber daya alam kita, karena dengan UIN ini banyak prodi umum bisa masuk, tidak eksklusif lagi. Tidak eksklusif lagi. Jadi bisa masuk kemana saja gitu ya. Di industri dia masuk, di perdagangan dia masuk, Ya. bahkan di laboratorium pun boleh. Bisa. Ya kan ada S1 biologi dan sebagainya. Kami juga punya lab halal, Pak. Lab halal, Center. Ya. halal center. Wah, luar biasa. Luar biasa. Dan Sukses. ada prodi baru, manajemen haji dan umrah, Manajemen haji dan umroh. dan manajemen industri halal. Industri Dalam halal. rangka untuk menopang perlindungan konsumen agar terjaga kehalalan. Oke. Sekali lagi terima kasih, Prof. Sukses selalu, Pak Agus. Panjang umur. Jangan kapok, nanti bisa diundang kembali Siap. ke podcast Bit of Life. Demikian perbincangan saya dengan Rektor UIN Palangkaraya Profesor Dr. Haji Ahmad Zohair SHI MHI, usia 44 tahun. Guru besar yang luar biasa, semoga bisa menginspirasi kita semua dan tentu banyak hal yang bisa dipetik dan bisa didengarkan informasinya tadi, bahwa terkadang orang mendengarkan UIN tertutup gitu ya. Hanya untuk yang beragama Islam ternyata sudah dari IAIN pun bisa, tapi pendaftarnya tidak ada gitu ya. Dan ini menjadi penting untuk diketahui. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum dan hasta la vista.